Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Iksada TV, kembali lagi di Tasdeku, komunitas sepeda buku. Saya Redita Amanda Miftahul Fadilah sebagai moderator dari LPM 9 bersama rekan saya. Saya Marcel Abdullah dari LPM Generasi 9. Nah, baik Kak Marcel, bisa dijelaskan sedikit tentang sinopsis bukunya? Oh ya, saya ini akan menceritakan sebuah buku novel yang berjudul Cinta Dalam Ikhlas. Buku ini menceritakan dua peran penting, yaitu yang bernama Atar dan Aurora. Sejak di bangku SMA, Atar itu sudah jatuh cinta kepada Aurora, dan sebelumnya Atar juga pernah jatuh cinta dengan yang lain, tapi sangat berbeda dengan Aurora, karena Aurora adalah wanita yang paling anggun dan bisa merubah Atar menjadi lebih baik. Nah, untuk video lengkapnya bisa simak video berikut ini. Cinta Dalam Ikhlas. Untuk identitas buku, judul buku Cinta Dalam Ikhlas, tahun terbit 2017, untuk pengarang AP Aditya. Jumlah halaman 372 halaman, ukuran 20x13, penerbit PT Bintang Pustaka. Untuk tentang penulis, di sini Kang AB Bayu Aditya, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Kang AB. Kang AB adalah seorang motivasiker, songwriter, dan penulis. Novel Cinta Dalam Ikhlas adalah novel pertama yang ditulis oleh Kang Abe, setelah sebelumnya pernah meluncurkan songbook berjudul Galau Positif, Motivasinger Publishing 2012, dan book Pernikahan Impian Mizania 2014. Song sebagai konten kreator, Kang Abe adalah penggagas proyek Cinta Positif dan Single Lila yang populer di YouTube dan media sosial lainnya. Sebagai songwriter, Kang Abe telah menciptakan beberapa judul lagu-lagu karya Kang Abe terpilih menjadi official song di banyak komunitas positif di Indonesia, seperti komunitas pengusaha tangan di atas, Teladan Rasul, Muda Mulia, Tweet Nikah, dan lain-lain. Dan untuk buku Cinta Dalam Ikhlas ini banyak bab. Untuk saya ingin bahas ada 6 bab, yaitu diantaranya yang pertama kehilangan, yang kedua memataskan diri, yang ketiga konflik hati, dan yang keempat rahasia takdir, dan yang kelima bergerak jangan berhenti, dan yang keenam jodoh dunia akhirat. Wah, untuk kehilangan, Atar adalah seorang remaja, anak ketiga dari 4 bersaudara. Ia merasa terpuruk ketika ayahnya tiada. Kemudian tidak lama setelah itu, Rani, kakak perempuan yang menjadi role model baginya, harus kembali pada sang kuasa saat melahirkan anak pertama. Atar merasa Allah begitu tega harus mengambil orang-orang yang disayanginya. Tidak cukup dengan itu, kakak lelakinya kemudian harus mengalami gangguan jiwa. Di sini Atar itu merasa kehilangan karena orang-orang yang disayangi sudah dipanggil oleh Allah. Untuk selanjutnya itu ada bab memataskan diri. Mental. Atar tidak tega dengan sang ibu menjadi single parent, ditambah dengan mama yang harus harus menjaga kakak Atar yang sesekali pemimpin keluarga dan ngamuk karena gangguan kejiwaannya. Mau tidak mau, Atar harus menjadi pemuda yang hebat. Di sini mental itu menjelaskan Atar tidak tega melihat sang mama, dan Atar harus bisa menjadi tulang punggung keluarga dan membimbing keluarga. Materi. Pada mulanya ia tidak bersekolah di situ. Akan tapi dunia menjadi berubah ketika ia menemukan gadis berjilbab yang begitu anggun bernama Aurora. Bahagianya lagi, ternyata arah panggilan dari Aurora adalah sekelas dengannya. Atar ingin mencoba mendekatinya, sayangnya seperti mustahil karena Ara adalah aktivis Rois SMA, sedangkan dia sendiri hanya seorang anak band.
Secara materi sendiri itu awalnya Atar tidak bersemangat sekolah. Namun setelah dia bertemu Aurora, semuanya kembali lagi. Konflik hati. Atar mendapat pesan dari Aurora mengenai hal bahwa Aurora akan dinikahi seorang dokter muda. Di balik sikap itu, semua sebenarnya hati Atar tidak sedang baik-baik saja. Dia yakin Aurora tetap menjaga hati untuknya. Setelah sekian lama keduanya berpisah, kemudian Atar mendapat pesan dari Aurora yang berisi Aurora akan dinikahi dokter muda dan dia tetap menjaga hati untuknya, untuk Atar, begitu sebaliknya. Bergerak jangan berhenti. Atar mendapat pesan dari Aurora mengenai hal bahwa Aurora akan dinikahi seorang dokter muda dan Aurora meminta Atar untuk secepatnya menemui ayahnya dengan tujuan untuk meminta izin kepada ayahnya. Setelah Atar mendapat pesan dari ayahnya, Atar sering ke rumah Aurora untuk meminta izin dan di situ keduanya berbincang-bincang sampai larut malam. Dan ayahnya bilang jawabannya akan dijawab keesokan harinya. Rahasia takdir. Rasanya sulit dipercaya, tetapi ini adalah nyata. Atar dipertemukan dengan Ara dalam keadaan yang sudah siap untuk menikah. Ara pun sama, dia juga tepat dalam keadaan sudah siap untuk menikah. Dan keesokan harinya, Aurora itu menelpon Atar dan Atar menanyai Aurora, gimana keputusan. Kemudian Aurora itu menjawab, keputusan semua diserahkan kepada aku. Kemudian Aurora menjawab, aku memilihmu Atar dan sangat bersyukur lagi Atar itu dipilih Aurora dan Aurora tidak memilih dokter muda itu. Jodoh dunia akhirat. Akhirnya mereka berdua memiliki niat baik dengan tujuan menjalankan syariat agama, yaitu menikah dan membangun keluarga kecil mereka dan berakhir bahagia. Dalam cerita ini itu happy ending karena pada akhirnya menikah dan Atar pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk membahagiakan Aurora dan menjadi imam yang baik. Dan Atar pun juga memiliki pesan untuk Aurora yang berisi, Ara, bagaimanapun nanti keadaannya, aku akan belajar ikhlas dan tetap mencintaimu. Terima kasih. Cukup sekian video bedah buku kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Isada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.